Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah perilaku konsumen kelas A. Dan di sini kami memiliki dosen pengampu yaitu Ibu Bernadine. Kami beranggotakan Muhammad Fahrezi, Syifa Andini, Ardiani Anissa, Ananda Arwen, Almira Khairunisa Putri, Gisela Amelita Larasati, Mariza Putri Izati, Priscilia Khairunisa Rusli, serta Ashila Naura Maharani. Berikut adalah materi yang akan kami bahas, dimulai dari STP Analysis, Consumer Decision Making Model, serta Four Elements Diffusion. Sebelum kami membahas lebih lanjut tentang Consumer Decision Model dari Kopiko, di sini ada pendahuluan tentang mengapa kami memilih Kopiko sebagai topik dari pembahasan kali ini. Jadi, di dalam dunia persaingan global yang ketat, pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan konsumen menjadi kunci sukses strategi pemasaran. Kopiko merupakan salah satu produk unggulan PT Mayora Indah Tbk yang mampu menembus pasar global dengan strategi berbasis STP serta pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen. Kajian ini akan membahas bagaimana strategi tersebut membentuk loyalitas konsumen melalui pendekatan inovatif dan juga komunikasi yang efektif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan apa itu consumer decision making. Consumer decision making model ini dipopulerkan oleh Skifman dan Kanuk dalam bukunya Consumer Behavior. Model ini menjelaskan proses konsumen dalam mengambil keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pemasaran yang mencakup produk, harga, promosi, dan distribusi, dan kelas sosial. Prosesnya mencakup pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif yang dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, dan pengalaman. Hasil akhirnya merupakan perilaku pembelian seperti uji coba atau ulang dan evaluasi pasca pembelian yang nantinya akan menentukan kepuasan dan loyalitas konsumen di masa yang akan mendatang. Pertama, kami akan membahas dari profil produk, yaitu Kopiko. Kopiko adalah permen kopi dari PT Mayora Indah Tbk yang sudah didirikan sejak 1982 dengan varian klasik dan juga cappuccino. Dan praktis untuk kebutuhan kafein tanpa harus diseduh dan telah dipasarkan ke lebih dari 80 negara. Di mana untuk STP analisis dimulai dari segmenting, yaitu individu aktif dari semua usia yang membutuhkan sensasi kopi praktis kapan saja. Untuk targetingnya adalah remaja dan dewasa muda yang membutuhkan energi instan dan kepraktisan dalam menikmati kopi, di mana kategorinya adalah undifferentiated. Dan untuk positioningnya, solusi kopi instan yang bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja dengan kategori manfaat dan keunggulan unik. Oke, kita masuk ke decision making input, di mana di firms marketing efforts ini ada 4 poin. Yang pertama itu produk, di mana PT Mayora membuat keputusan untuk memproduksi coffee candy sebagai permen kopi pertama di dunia dengan rasa otentik kopi yang berasal dari ekstrak biji kopi asli. Mereka juga menciptakan varian seperti Kopiko Blanca dan Kopiko 78 Celcius, di mana Kopiko 78 Celcius ini minuman kopi cair dalam kemasan botol, agar sesuai dengan selera pasar yang berbeda. Poin kedua ada price, di mana Kopiko dijual dengan harga terjangkau yang sesuai dengan segmen menengah ke bawah, namun tetap menjaga persepsi kualitas tinggi. Untuk pasar internasional, harganya disesuaikan dengan kondisi pasar lokal di negara tujuan ekspor. Poin ketiga, ada promotion, di mana PT Mayora memanfaatkan berbagai media, seperti iklan televisi, digital marketing, sponsorship acara TV, serta kampanye global seperti Real Coffee Anytime Anywhere. Bahkan produk Kopiko pernah muncul dalam drama Korea dan juga menjadi oleh-oleh khas budaya. Masuk ke poin terakhir, ada channel of distribution, di mana PT Mayora mendistribusikan Kopiko melalui berbagai saluran seperti minimarket, supermarket, toko kelontong, hingga ekspor ke lebih dari 80 negara. Kopiko juga tersedia di e-commerce untuk menjangkau pasar digital. Baik, untuk selanjutnya di decision making input yang kedua, ini ada dari social, cultural, environment. Jadi ini ada 5 poin yang mempengaruhi konsumen untuk membeli produk Kopiko. Yang pertama ini ada family. Jadi ini tuh dasarnya dipengaruhi oleh anggota keluarga. Contohnya itu seperti orang tua atau saudara yang memperkenalkan permen ini sebagai stok camilan. Lalu yang kedua ada informal source. Ini tuh bisa dari teman, tetangga, rekan kerja yang bisa mendorong seseorang mencoba Kopiko. Nah, ini tuh juga bisa dari informasi yang tersebar di sosial media.
Lalu yang ketiga ada other non-commercial source. Jadi ini tuh bisa dari review dari blog pribadi, forum diskusi, atau review dari konsumen di platform e-commerce yang bisa mengaruhi keputusan konsumen. Lalu yang keempat ada kelas karena si Kopiko ini adalah produk yang jadi pada dasarnya ini tuh didasarkan oleh budaya. Jadi contohnya tuh Indonesia nih kan banyak banget yang suka kopi ya. Jadi Kopiko ini menyasar subculture pecinta kopi ringan atau yang tidak terbiasa minum kopi secara langsung. Jadi atau orang yang mencari permen dengan varian rasa yang unik. Selanjutnya masuk ke decision making process, di mana dalam konsumen memutuskan untuk membeli, mereka melalui tiga tahapan utama. Yang pertama ada need recognition, di mana konsumen menyadari kebutuhan akan kafein dan menyadari bahwa Kopiko dapat menjadi salah satu solusinya. Yang kedua ada pre-purchase search, di mana konsumen akan mencari informasi tentang produk dan produk serupa. Yang ketiga ada evaluation of alternative, di mana konsumen akan mengevaluasi produk dan akan memilih Kopiko apabila mereka menganggap Kopiko ini lebih unggul dibandingkan dengan produk serupanya. Kemudian ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses itu. Yang pertama ada motivasi, di mana ini merupakan keinginan untuk mencari produk kafein yang praktis. Kedua ada perception, di mana ini adalah persepsi positif konsumen yang dipengaruhi oleh iklan atau ulasan dari konsumen lain. Selanjutnya ada learning, di mana konsumen pernah membeli produk dan merasa puas akan produk Kopiko sehingga memutuskan untuk melakukan pembelian ulang. Yang keempat ada personality, di mana konsumen dengan kepribadian aktif cenderung membutuhkan kopi secara praktis. Dan yang terakhir ada attitude, di mana ini merupakan sikap positif konsumen terhadap produk berkafein. Selanjutnya ada experiences, di mana ini merupakan pengalaman konsumen dalam mengonsumsi produk Kopiko dapat menentukan proses pengambilan keputusan pembeliannya. Misalnya, pengalaman yang positif seperti rasa senang dan rasa puas saat mengonsumsi Kopiko ini dapat membuat konsumen melakukan pembelian ulang dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap produk. Sebaliknya, pengalaman negatif seperti perasaan kecewa saat mengonsumsi produk dapat membuat konsumen memilih produk alternatif lain. Selanjutnya ada consumer decision making rules yang terdapat dua proses. Yang pertama itu compensatory decision rules, di mana kekurangan dalam satu aspek dapat diimbangi oleh keunggulan dalam aspek lainnya. Kemudian yang kedua yaitu non-compensatory decision rules, di mana satu aspek yang tidak memenuhi kriteria produk akan langsung dikeluarkan tanpa mempertimbangkan atribut lainnya. Kemudian ada marketing strategi dari decision rules yang yaitu konsumen memilih Kopiko dengan menimbang kelebihan atau menolak langsung jika ada kekurangan penting. Strategi yang dapat Kopiko lakukan yaitu dengan cara menonjolkan rasa dan kemudahan akses untuk kompensatori seperti menyediakan varian halal dan bebas gula untuk non-kompensatori. Kemudian yang kedua ada incomplete information dan comparable alternatives. Yang pertama itu incomplete information. Kopiko dapat menyediakan informasi gizi lengkap di kemasan dan promosi digital, memberikan edukasi konsumen terkait bahan dan manfaat produk. Kemudian yang kedua yaitu non-comparable alternatives. Posisi Kopiko sebagai kopi praktis mempromosikan manfaat unik yang tidak ditawarkan oleh minuman kopi lain. Selanjutnya ada decision making output. Yang pertama ada trial atau pembelian awal. Di sini faktornya yang pertama ada daya tarik awal, yaitu konsumen tertarik karena iklan Kopiko, promosi atau rekomendasi dari yang terdekat. Lalu yang kedua ada visual produknya, yaitu desain kemasan Kopiko yang menarik, sehingga mendorong rasa penasaran konsumen. Lalu yang ketiga ada harga yang terjangkau, yaitu harga Kopiko yang relatif murah. Lalu yang keempat ada ketersediaan yang luas, yaitu Kopiko mudah ditemukan, sehingga akses pembelian yang pertama sangat mudah. Lalu yang terakhir adanya brand awareness, di mana Kopiko telah dikenal luas sebagai permen kopi, bahkan secara internasional sehingga lebih dipercaya untuk dicoba. Lalu yang kedua ada post-purchase evaluation, di mana ada repurchase dan juga non-repurchase. Untuk repurchase sendiri, yaitu ada dari kepuasan menjadi kebiasaan, yaitu jika konsumen merasa puas dengan Kopiko, mereka akan melakukan repurchase ketika kebutuhan yang sama muncul kembali. Lalu yang kedua ada pengurangan risiko, yaitu konsumen cenderung memilih produk yang sudah mereka kenali dan sukai. Lalu yang ketiga adalah pengaruh terhadap Kopiko, yaitu tingkat repurchase yang tinggi menunjukkan bahwa Kopiko berhasil menciptakan produk yang disukai dan dipercaya konsumen.
Nah, sekarang kita bahas kenapa sih konsumen itu tidak mau melakukan pembelian ulang terhadap produk Kopiko. Yang pertama itu rasa tidak sesuai ekspektasi. Konsumen merasa rasa permen Kopiko terlalu manis, kurang kuat cita rasa kopi, atau tidak sesuai dengan selera pribadi. Yang kedua itu kemasan yang kurang praktis. Beberapa konsumen beranggapan bahwa kemasan Kopiko itu sulit dibuka atau kurang ramah lingkungan. Yang ketiga itu preferensi kompetitor. Konsumen beralih ke produk serupa dari merek lain yang dianggap lebih memuaskan mereka. Yang terakhir itu tidak memberi kesan berkesan. Produk Kopiko tidak meninggalkan kesan yang menonjol sehingga tidak ada alasan kuat bagi konsumen untuk membeli ulang. Selanjutnya itu bagian dari trust loyalty. Ketika konsumen sudah merasa puas terhadap suatu brand, mereka akan percaya terhadap brand tersebut. Nah, ini ada beberapa faktornya. Yang pertama itu terbentuknya kepercayaan. Setelah repurchase yang didasari oleh kepuasan yang konsisten, konsumen mulai mengembangkan kepercayaan terhadap merek Kopiko. Kepercayaan ini bukan hanya tentang kualitas produk, tetapi juga tentang konsistensi Kopiko dalam memenuhi janjinya. Konsumen percaya bahwa Kopiko akan selalu memberikan pengalaman yang baik. Yang kedua itu berlari ke loyalitas. Kepercayaan yang mendalam inilah yang kemudian berujung pada loyalitas. Konsumen yang loyal terhadap Kopiko akan satu memilih Kopiko secara konsisten. Mereka akan selalu mencari Kopiko pertama kali ketika ingin permen kopi, bahkan jika ada pilihan lain tersedia. Kedua, resisten terhadap pesaing. Mereka kurang terpengaruh oleh promosi atau produk baru dari merek pesaing. Yang ketiga itu merekomendasikan Kopiko. Mereka cenderung merekomendasikan Kopiko secara langsung pada teman, keluarga, atau kolega mereka. Yang keempat itu membeli produk turunan. Jika Kopiko mengeluarkan varian baru atau produk lain, konsumen loyal lebih mungkin untuk mencobanya. Yang terakhir adalah pengaruh terhadap merek Kopiko itu sendiri. Trust loyalty adalah tujuan akhir dari proses pengambilan keputusan konsumen. Konsumen yang loyal adalah aset berharga bagi Kopiko karena mereka menghasilkan pendapatan berulang, mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru, dan menjadi duta merek secara tidak langsung. Oke, selanjutnya ada difusi. Yang pertama itu inovasi, di mana Kopiko menciptakan inovasi berupa permen dengan rasa kopi yang dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun. Hal tersebut menciptakan kepraktisan dalam menikmati kopi tanpa menyeduhnya, sehingga cocok untuk orang-orang yang sibuk. Selanjutnya ini ada communication channels, di mana Kopiko menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk mempromosikan produknya. Yang pertama itu ada iklan TV dan media cetak, yang kedua ada sosial media, yang ketiga ada sampling dan event, dan yang terakhir itu ada word of mouth. Selanjutnya, difusi waktu, di mana kecepatan adopsi Kopiko meningkat secara signifikan setelah kemunculan dalam drama Korea. Pertama, ada early adopters, di mana fans K-drama dan pecinta budaya Korea mencoba Kopiko karena rasa dekat dengan tokoh drama favorit mereka. Kedua, early majority, di mana konsumen umum yang kemudian ikut mencoba karena tren dan ulasan positif. Kecepatan ini ditentukan oleh momen yang tepat, yaitu saat gelombang Hallyu atau K-wave sedang tinggi secara global. Terakhir ada sistem sosial, di mana Kopiko masuk ke berbagai sistem sosial seperti komunitas fans K-drama internasional, lalu ada diaspora Asia dan generasi muda urban yang suka mencoba produk baru yang viral, dan terakhir ada influencer lokal di berbagai negara yang membantu memperkuat kehadiran Kopiko di komunitas mereka. Demikian presentasi kami tentang decision making di PT Mayora. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatian serta partisipasinya.